Saudara sepelayanan dalam kasih Yesus, berikut pendalaman Alkitab yang bisa membantu dalam menyampaikan pemberitaan firman di tengah jemaat. Sebelumnya saya berharap Anda dapat berlangganan dengan subscribe, like dan bagikan kepada yang lain supaya channel ini berkembang dan menjadi berkat. Judul khotbah adalah Roh Kudus memampukan gerejanya untuk bersaksi. Bacaan Alkitab berdasarkan dari Injil Yohanes 14 ayat 15-24. Saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang makin gelap dan penuh ketidakpastian, Yesus memberikan janji penghiburan yang luar biasa. Ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan penggenapan kasih Allah yang hadir melalui Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya penolong, tetapi penggerak hidup umat percaya untuk bersaksi, mengasihi, dan menjadi terang. Melalui bacaan ini, kita akan menyelami bagaimana kehadiran Roh Kudus menjadikan gereja, bukan sekadar komunitas iman, tetapi tubuh yang hidup, dan bersinar karena Kristus hidup di dalamnya. Konteks penulisan, dan latar sejarah. Kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus, sekitar tahun 85-95 Masehi, di kota Efesus. Saat itu, gereja sedang menghadapi tantangan besar, penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi, ajaran sesat dari kaum Gnostik, serta ketidakpastian akan masa depan setelah para rasul mulai meninggal. Dalam konteks ini, Yohanes menekankan keilahian Kristus, kasih-Nya yang tak tergoyahkan, dan janji akan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang kekal. Yohanes 14 merupakan bagian dari pengajaran Yesus dalam ruang perjamuan malam terakhir sebelum Ia disalibkan. Dalam suasana yang syarat dengan kecemasan, Yesus menenangkan hati murid-muridnya dengan janji bahwa Ia akan mengirim penolong yang lain, atau Parakletos, yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Kata Parakletos berarti seseorang yang dipanggil untuk berada di sisi, untuk menguatkan, membela, dan menuntun. Dalam dunia hukum Yunani Romawi, Parakletos merujuk pada pembela atau pengacara pribadi. Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk hidup tanpa kehadiran fisiknya. Ia tahu bahwa murid-murid akan menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan ketakutan. Namun Ia menegaskan bahwa kepergiannya bukan akhir dari hubungan mereka, melainkan permulaan dari kedewasaan rohani yang lebih dalam. Yesus akan kembali secara rohani dalam pribadi Roh Kudus. Dalam hal ini, Yesus berbicara bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan yang Maha Tahu dan penuh kasih. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kasih dan ketaatan bukan dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Perintah yang dimaksud bukanlah hukum Taurat Sinai, melainkan perintah hidup dalam kasih dan kebenaran, sebagai buah dari hidup yang baru. Ketaatan bukan sarana mendapatkan hidup, tetapi bukti bahwa hidup itu telah dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Disinilah, Roh Kudus mengambil peran. Ia bukan sekadar kuasa atau pengaruh, melainkan pribadi ilahi yang hidup dalam setiap orang percaya. Dia adalah Roh kebenaran, yang menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia menolak kebenaran. Tapi bagi orang percaya, Roh Kudus adalah jaminan dan penghubung dengan surga. Melalui kehadirannya, Kristus tetap hidup dalam diri umatnya. Penting untuk dicatat, bahwa Roh Kudus bukan hanya hadir bersama, tetapi diam di dalam. Ini adalah revolusi rohani. Di Perjanjian Lama, kehadiran Allah dibatasi di kemah suci atau bait Allah. Namun sejak hari Pentakosta seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus berdiam dalam gereja dan setiap pribadi yang percaya. Hal ini menandai dua hal besar dalam kekristenan. 1. Allah kini tinggal di bumi melalui Roh-Nya. 2. Ada manusia, yakni Yesus Kristus, yang kini berada di surga sebagai perantara kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati kepadanya ditunjukkan lewat kehidupan yang menaati firman-Nya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena mengenal siapa Yesus itu. Hidup dalam ketaatan adalah bentuk kesaksian paling kuat. Roh Kudus menolong umat percaya bukan hanya mengerti kebenaran, tetapi hidup di dalamnya, sehingga dunia bisa melihat Kristus melalui mereka. Yesus juga menekankan relasi yang dalam antara Bapa, Anak, dan mereka yang percaya. Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Disinilah, dimensi spiritual kesatuan ilahi dinyatakan, Allah tinggal bersama umatnya.
Roh Kudus menjadi tali pengikat antara surga dan bumi, antara kekekalan dan waktu, antara kekudusan dan kehidupan sehari-hari. Yohanes mencatat pertanyaan dari Yudas, yang bukan Iskariot, yang tidak bisa membayangkan Mesias yang tak terlihat. Ia masih terjebak dalam paradigma Mesias politik. Tapi Yesus membawa pemahaman ke dimensi yang jauh lebih tinggi. Dia akan menyatakan dirinya secara rohani kepada mereka yang mengasihinya, dan bersama Bapa akan tinggal dalam mereka. Bukan penampakan publik yang dijanjikan, tetapi persekutuan pribadi yang kudus. Dengan kata lain, gereja yang hidup bukanlah gereja yang ramai oleh aktivitas, melainkan yang dihidupi oleh kehadiran Roh Kudus. Ia memampukan kita untuk bersaksi, mengasihi, dan menyinarkan terang Kristus, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Allah tinggal di dalam kita. 3 aplikasi praktis yang dapat dikembangkan bagi kehidupan beriman di tengah hidup keluarga dan persekutuan. 1. Roh Kudus memberi keberanian dalam bersaksi dan melayani. Kesaksian sejati tidak dilahirkan dari keberanian alami manusia, melainkan dari keyakinan rohani bahwa Yesus hidup, dan Roh Kudusnya menyertai. Banyak orang percaya ragu bersaksi karena merasa tidak cukup fasih atau takut ditolak. Tetapi Alkitab memberi kita teladan yang kuat. Para murid Yesus yang sebelumnya sembunyi karena ketakutan, justru bangkit dengan keberanian luar biasa setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Apa yang mengubah mereka? Bukan pelatihan retorika, melainkan kuasa Roh yang memenuhi batin mereka, dengan kepastian akan kebenaran yang mereka saksikan. Keberanian rohani bukanlah soal ketegasan suara, tetapi hasil dari keintiman dengan Allah melalui Roh Kudus. Dialah yang mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kecemasan menjadi damai, dan rasa tidak layak menjadi keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang bekerja melalui kita. Dalam pelayanan, peran Roh Kudus tak tergantikan. Ia memberi hikmat untuk memahami kebutuhan jiwa orang lain, menuntun kita dalam situasi sulit, bahkan memberi kata-kata saat mulut kita terasa bungkam. Ia tidak hanya menyertai langkah kita, tetapi juga mempersiapkan hati orang-orang yang akan menerima pelayanan kita. Ketika kita berserah dalam ketaatan, kita tidak hanya menyampaikan kabar baik, tetapi kita menjadi kabar baik itu sendiri. Kehadiran kita, suara kita, bahkan tindakan kecil kita, yang dilandasi kasih dan iman, dipakai Roh Kudus untuk menyentuh hati, membuka pengertian, dan mempertemukan orang dengan kasih Kristus. Pelayanan bukan soal seberapa besar hasilnya di mata dunia, tetapi seberapa besar kita berserah agar Roh Kudus bekerja melampaui keterbatasan kita. Dalam keluarga, pekerjaan, maupun persekutuan, keberanian bersaksi dan melayani adalah buah dari relasi yang hidup dan taat dengan Roh Kudus. 2. Roh Kudus mendorong kesaksian lewat kasih yang nyata. Kesaksian bukan hanya tentang pengakuan iman melalui kata-kata. Dunia saat ini lebih lapar akan kasih yang nyata ketimbang argumen yang kuat. Kita hidup di tengah masyarakat yang haus akan perhatian, pengampunan, dan kepedulian. Kata-kata tentang kasih Kristus hanya bermakna ketika diiringi dengan tindakan yang mencerminkan kasih itu sendiri. Disinilah peran Roh Kudus menjadi nyata. Ia membentuk karakter, melembutkan hati, dan mendorong kita untuk mengasihi bahkan saat tidak nyaman. Mengasihi orang yang menyenangkan mungkin mudah, tapi kasih sejati justru diuji saat kita dihadapkan pada orang yang melukai, mengecewakan, atau bahkan memusuhi. Dalam situasi seperti ini, kekuatan untuk tetap mengasihi tidak datang dari dalam diri kita, melainkan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ia yang memberi kita dorongan untuk tidak membalas, untuk mengampuni, dan untuk melayani dengan ketulusan. Ketika kasih menjadi gaya hidup, kesaksian kita menjadi kuat tanpa banyak kata. Dunia memperhatikan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tindakan kecil yang dilandasi kasih Kristus menjadi jendela bagi dunia untuk melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Roh Kudus mengajarkan kita untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Bukan sekadar mengucapkan, Tuhan mengasihimu, tetapi menunjukkan kasih itu dengan mengunjungi, membantu, dan mendoakan mereka. Kasih yang diilhami Roh Kudus adalah kasih yang tidak bersyarat. Ia melampaui logika, dan membuktikan bahwa Kristus hidup dalam kita. Inilah kesaksian yang tidak bisa disangkal dunia. Ketika gereja hidup dalam kasih, maka kesaksiannya menjadi magnet rohani yang menarik banyak orang untuk mengenal Sang Sumber Kasih itu sendiri, Yesus Kristus. 3. Roh Kudus memampukan komunitas gereja menjadi terang dunia. Yesus menyebut kita, terang dunia, dalam Matius 5 ayat 14,
dan terang itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Ia bersinar, karena kita terhubung pada sumber terang sejati, Roh Kudus. Gereja yang hanya bergantung pada strategi, program, atau metode duniawi, tanpa kuasa Roh Kudus, akan cepat kehilangan nyala. Namun komunitas yang hidup dalam kuasanya, akan menjadi perpanjangan tangan kerajaan Allah, di tengah kegelapan zaman. Roh Kudus bukan hanya bekerja dalam individu, tapi juga dalam komunitas. Ia menumbuhkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam relasi umat percaya. Komunitas seperti ini menjadi bukti bahwa Allah tinggal di antara mereka. Ketika sebuah gereja hidup dalam kesatuan, menolak perselisihan yang tidak perlu, dan memilih kebenaran serta kasih sebagai dasar relasi, maka ia menjadi terang bagi dunia. Terang itu nyata, ketika ada pengampunan yang diberi tanpa syarat, ketika mereka yang terluka dirangkul, dan ketika kebenaran diberitakan tanpa kompromi. Di tengah dunia yang bising oleh kebingungan moral, komunitas seperti ini adalah mercusuar. Mereka tidak sempurna, tetapi setia. Kesaksian mereka bukan dalam kemegahan gedung atau program, melainkan dalam cara hidup yang menyatakan kasih Kristus secara konsisten. Melalui tubuh Kristus, yaitu gereja, Roh Kudus menyatakan siapa Yesus kepada dunia. Maka marilah kita membiarkan Dia menyalakan terang itu dalam kita, agar dunia tahu bahwa masih ada harapan, masih ada kebenaran, dan masih ada kasih sejati di dalam Yesus Kristus. Akhirnya, Roh Kudus telah dicurahkan bukan untuk menjadi hiasan iman, melainkan daya hidup yang menggerakkan gereja. Dialah kekuatan di balik keberanian kita, kasih yang kita nyatakan, dan terang yang kita pancarkan. Maka, jangan padamkan api roh dalam hidup Anda. Bangkitlah sebagai gereja yang bersaksi, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Kristus hidup di dalam. Waktunya bukan besok, tetapi sekarang. Biarlah dunia melihat Yesus, melalui perkataan, dan pelayanan dalam hidup kita. Saudaraku dalam kasih Yesus. Semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman kita, dan bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan, di tengah kehidupan sehari-hari untuk kehidupan beriman yang segar, dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.